Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyun bi. Rawahu at-Tabrani. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa dibandingkan oleh nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Apalagi sekarang kita sedang memasuki bulan Ramadan, di mana kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi ketika kita mau menjalankan ibadah ataupun kita mau melaksanakan puasa ataupun ibadah apapun yang sejenisnya, itu merupakan suatu rangkaian sebagai kewajiban bagi kita semua, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menciptakan makhluk ini, khususnya manusia, itu bukan tanpa sebab. Akan tetapi adanya kehidupan dan kematian ini yaitu untuk menguji, untuk menilai, untuk melihat siapakah yang lebih baik amalnya, siapakah yang lebih baik hidupnya, dan siapakah yang lebih bermanfaat hidupnya. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam mukadimah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini yaitu untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Dan juga kehidupan ini tidak boleh kita sia-siakan, terutama untuk saat ini kita semua bisa menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Hadirin rahimakumullah. Terkadang kita pernah mendengar bahwasanya di bulan Ramadan ini setan ataupun syahwat itu dibelenggu ataupun oleh Allah dijaga kita dari berbagai godaan-godaan setan. Namun kita tidak boleh lupa bahwasannya kita hidup, kita ibadah, kita menjalankan segala aktivitas itu tidak lepas dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menjalankan sebuah ibadah, ketika kita beraktivitas, kita tidak boleh lupa akan nikmat, akan kekuasaan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita menjalankan ibadah sholat. Ketika kita sholat terasa sangat berat karena mungkin dalam pelaksanaan sholat kita sering mengiktikadkan atau kita sering merasa bahwasannya kita sholat ini melalui upaya ataupun kemampuan diri sendiri. Bahwasannya kenyataannya tidak seperti itu. Akan tetapi kita melaksanakan sholat itu harus kita iktikadkan, harus kita niatkan, harus kita yakini bahwasannya kita sholat itu merupakan kekuasaan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meyakini bahwasannya kita sholat itu merupakan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita tidak mengaitkan suatu perbuatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita rasakan yaitu berat, capek, lelah,
sukar, dan juga berbagai halangan lainnya. Kenapa kita ketika melihat orang-orang yang melaksanakan ibadah beberapa jam, misalkan sholat taraweh 6 jam, mereka kuat. Sholat taraweh hingga tamat satu Al-Quran, mereka kuat. Sholat taraweh hingga tamat 30 juz, mereka kuat. Kenapa? Karena mereka menjalankan ibadah dengan imannya, bukan dengan keyakinan bahwa dirinya mampu. Dan juga kenapa kita itu harus mengaitkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menjadi sebuah amal ibadah? Karena dalam hadis Nabi mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Atani Jibrilu alaihissalam faqala ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyun bi. Suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril alaihissalam. Beliau berkata, "Ya Muhammad, hei Muhammad, pesan ini bukan hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad saja, akan tetapi kita selaku umatnya juga mendapatkan pesan yang sama yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Apa itu pesannya? Isma syi'ta, hiduplah semaumu, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayitun, akan tetapi kau harus ingat bahwasanya kau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, dan cintailah apa yang ingin kau cintai. Fa innaka mufarrikuhu, akan tetapi ingat engkau akan meninggalkannya. Dan wa'mal ma syi'ta, kerjakanlah apa yang ingin kau kerjakan. Fa innaka mazziyun bi, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan dari pekerjaanmu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini, bulan Ramadan ini, untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, untuk membereskan hati kita, untuk membenarkan keyakinan dan itikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan akan bernilai ibadah, akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan terasa ringan ketika kita menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulan daripada tausiah singkat ini, kita harus senantiasa selalu meningkatkan keimanan. Karena ketika kita sudah meningkatkan keimanan, maka akan timbullah sebuah spirit yang sangat besar sehingga kita sendiri tidak akan terasa akan lelahnya pekerjaan-pekerjaan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mungkin sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.